Halo semua, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan melanjutkan praktikum sebelumnya. Di praktikum sebelumnya kita sudah membuat proyek aplikasi multimedia interaktif dengan judul All About Japan, semua tentang Jepang, di mana kita sudah membuat 4 buah layer, yaitu BG, BG2, title, dan juga navigasi. Mari kita buat project ini dengan menambahkan button-button. Kita langsung saja praktekkan. Kita masuk ke window, lalu command libraries, button. Di sini kita tinggal pilih saja button yang mau kita masukkan ke dalam project. Di sini bebas, teman-teman boleh memilih button apa saja. 5 buah button ini harus kita setting dan kita kasih nama ya. Nah, seperti ini 5 buah button. Oke. Lalu masing-masing dari button ini kita edit tulisannya ya, menjadi seperti ini. Kita ubah di sini labelnya, yaitu kita klik 2 kali objeknya. Lalu kita cari di paling atas, pasti ada namanya layer text. Setelah itu kita edit. Lalu di sini hati-hati jika ada keyframe yang lebih dari 1 ya. Contohnya di saya di sini keyframe-nya ada 2. Ya, kita ubah dengan cara diklik 2 kali, tinggal diketik saja Jepang. Ya, ini tulisan biasa. Lalu anti aliasnya kita ubah menjadi anti alias for animation. Di keyframe yang satu lagi, jika masih ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Misalnya masih ada lagi, ternyata keyframe di sini beda. Kita klik 2 kali, kita kasih label, ya diubah menjadi tulisannya Jepang. Lalu anti aliasnya pilih anti alias for animation. Setelah itu kita kembali lagi ke scene 1 dan lakukan hal yang sama pada semua objek button yang ada di sini. Silahkan. Nah, setelah kita mengubah semua labelnya, jadi labelnya di sini Jepang, peta, huruf, musim, dan video. Ingat ya, cara seperti ini sudah pernah saya ajarkan di pembahasan library button dan custom button. Ya, itulah yang akan kita buat ya. Yang ini termasuknya library button, karena kita ngambilnya dari window command libraries kan. Oke. Sekarang setelah kita mengubah labelnya, kita kasih nama. Namanya adalah Jepang underscore BTN. Lalu peta underscore BTN. Lalu huruf underscore BTN. Lalu musim underscore BTN. Dan terakhir video underscore BTN. Ya, cara memberikan nama tinggal kita klik, lalu di bagian insert name kita kasih nama saja menggunakan huruf kecil semua dan diakhiri dengan underscore BTN karena ini adalah button. Nah, sekarang setelah kita sudah selesai, kita mau menambahkan ini nih, BTN close, max, rest down, dan juga BTN speaker. Nah, di sini sebenarnya juga sudah pernah saya ajarkan di materi yang tadi, library dan custom button. Saya akan ulang sedikit ya. Langsung saja kita praktikum. Kita mulai aja langsung dari BTN close. BTN close 1 silakan di drag and drop masukkan ke dalam stage ya. Setelah itu, button ini kita klik kanan, kita pilih convert to symbol. Lalu kita pilih tipenya adalah button dengan nama buttonnya adalah BTN close. Setelah itu kita OK. Lalu kita klik 2 kali untuk mengedit ini. Lalu kita akan melihat bahwa timelinenya sudah berubah. Kita menuju ke timeline daripada BTN close. Lalu di sini ada frame over, kita klik kanan, insert keyframe. Lalu kita klik objeknya.
kita menuju ke properties dan kita pilih swap dan pilih BTN close 2. Oke. Lalu frame down, kita klik kanan, pilih insert keyframe. Lalu kita klik objeknya, lalu kita pilih swap dan kita memilih BTN close 3. Oke. Yang perlu diingat adalah jangan pernah mengotak-atik ukuran jika semua gambar belum masuk. Nggak usah disetting ukuran dulu, nggak usah disetting tata letak dulu, karena itu belakangan. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau ukuran dan tata letaknya sama, maka benar. Kalau ukuran dan tata letaknya beda-beda, berarti Anda salah. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton saja di video saya tentang pembahasan library and custom button. Setelah itu kita back lagi, kita menuju ke scene 1. Setelah objek ini sudah selesai, sudah fix, barulah kita ubah ukurannya ya. Berapa ukurannya kita kasih misalnya 50 untuk haknya, lalu kita tempelkan di kanan atas. Ya, jadi ukuran data terletak itu terakhir, belakangan. Oke. Setelah itu kita save. Nah, sampai di sini sebenarnya teman-teman sudah bisa mencoba ya, setidaknya animasi dari judul dan animasi dari button. Mari kita coba running saja, Ctrl Enter. Pastikan tidak ada tulisan Enter. Oke, animasi ini juga sudah jalan, animasi buttonnya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi dengan button max, button restore down. Caranya sama seperti BTN close. Jadi saya akan percepat saja, oke? Untuk posisi daripada BTN max itu di bagian kanan. Ya, kanan atas, lalu di sebelahnya ada. Ya, untuk posisi dari BTN close itu di bagian kanan atas. Ya, lalu di sebelahnya ada BTN max, sebelahnya restore down ya, BTN rest down. Dan satu lagi adalah kita mau memasukkan BTN speaker. Di sini juga teman-teman sudah pernah mempelajari tentang BTN speaker karena sudah pernah kita bahas di video sebelumnya tentang audio player. Oke, kita masukkan BTN speaker 1. Ya, ini ukurannya pasti akan sangat besar. Ya, mohon maaf di sini saya membuat resource-nya kegedean, tapi nggak apa-apa. Di sini button ini jangan dulu diotak-atik. Ya, ingat jangan dulu diubah ukurannya. Ukurannya itu urusan terakhir saja. Sekarang BTN speaker ini kita klik kanan, kita pilih convert to symbol. Ya, meskipun di sini jenisnya adalah button, tapi tipenya adalah movie clip. Kita ubah tipenya menjadi movie clip dan namanya kita ubah, nggak apa-apa di sini meskipun movie clip kita kasih nama BTN juga nggak apa-apa. BTN speaker. Ya, jadi kalau di flash movie clip itu bisa dijadikan button. Contohnya nanti seperti ini ya. Oke, BTN speaker, oke. Lalu di sini sudah jadi, dia menjadi movie clip. Kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Logikanya adalah jika kita berada di frame 1, maka dia melakukan play. Defaultnya kita akan buat play juga. Tetapi jika ada di 2, maka kita akan stop. Oke, untuk membuatnya di bagian layer 1, frame 2, kita klik kanan, pilih insert keyframe. Lalu kita klik, pilih swap dan pilih BTN speaker 2. Ya, caranya sama seperti yang tadi ya. Bedanya apa dong? Karena dia adalah fungsinya adalah sebagai button speaker suara, maka kita membutuhkan yang namanya suara kan. Nah, ini saya tadi sudah melakukan import. Di video part sebelumnya kita akan melakukan import, maka ini harusnya sudah masuk. Kalau misalnya belum ya teman-teman tinggal import saja. Lagu ini silakan teman-teman cari sendiri aja. Cari aja lagu
Jepang yang tidak ada copyrightnya. Bebas, mau masukin lagu apa juga bebas. Sekarang kita mau masukkan lagunya. Tetapi sebelum itu kita tambahkan coding ya. Kita tambahkan coding stop. Ya, cuma nambahin coding stop doang. Di layer 1, frame 1. Stop. Layer 1, frame 2. Stop. Lalu untuk ngeplay lagunya ada dua cara. Yang pertama pakai coding. Yang kedua yang tidak pakai coding. Kita akan pakai yang tidak menggunakan coding, yaitu di sini di sound di sini ada yang namanya name. Kita langsung pilih name yang sesuai dengan audio yang sudah kita import. Kalau saya ini namanya. Lalu untuk efeknya tidak perlu diisi, tinggal pilih sync soundnya saja. Kita pilih star. Lalu sound loopnya kita pilih loop. Oke. Lalu untuk layer 2 frame 2 kita pilih name-nya, kita pilih di sini MP3. Sync-nya kita pilih stop. Dan repeat-nya nggak usah diapa-apain, biarkan saja. Kita kembali lagi ke scene 1, barulah kita bisa mengubah ukurannya. Kita ubah ukurannya menjadi misalnya 50. Apa yang kurang dari button-button ini? Yang belum adalah namanya, tentu saja. Yang belum adalah namanya. Yang lain kan sudah dikasih nama, sekarang objek yang ini belum dikasih nama. Kita ubah saja namanya itu yang bagian sini. Ya. Yang suara ini kita kasih nama BGM_BTN. Lalu yang ini res_BTN. Lalu yang ini max_BTN. Dan yang sebelah kanan close_BTN. Jika kita gabung dengan yang lain, yang ini Jepang_BTN, peta_BTN, huruf_BTN, musim_BTN, dan video_BTN. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kurang dari sini? Tentu saja coding. Setidaknya kita membutuhkan coding untuk mengetes ini. Tetapi kalau kita coba tes movie, untuk suara lagunya sebenarnya ini bisa langsung diputar. Yuk kita coba. Oke, sudah muncul ya. Tapi belum bisa diklik nih. Oke. Sekarang kita lengkapi saja codingnya menjadi seperti ini ya. Codingnya kita masukkan di mana? Di layer navigasi saja. Ya, di layer navigasi kita klik kanan, pilih action, lalu kita tambahkan codingnya. Nah, jadi ini adalah codingannya. Mari kita lihat. Yang pertama kali program akan menjalankan stop. Biar apa? Biar programnya tidak langsung autoplay ya. Lalu kita tambahkan fs command full screen true agar secara defaultnya program itu full screen. Lalu untuk perintah close, max, dan rest, ingat ya, close, max, dan rest hanya bisa dicoba jika aplikasinya sudah dijadikan exe dan dibukanya di Windows Explorer. Jadi bukan di running di sini. Yang pertama adalah untuk close, dia menjalankan quit kalau diklik. Kalau max berarti full screen. Kalau rest berarti full screen-nya dia jadi false, seperti itu. Lalu di sini ada BGM_BTN. Ya, ketika kita klik, maka dia nanya, apakah objek BGM_BTN ini sedang berada di frame 1? Jika iya, kalau kita klik, maka dia akan menuju ke frame nomor 2. Berarti objek BGM_BTN dia menuju ke go to end stop 2. Ya, go to end stop itu bisa digunakan untuk di dalam objeknya ya, di dalam objeknya. Oke, lalu else selain itu, berarti kalau selain itu gimana? Karena ini kan framenya cuma 2 ya. Jadi logikanya kalau ada di frame nomor 1, kalau diklik menuju ke 2, kalau 2 menuju ke 1. Lalu di sini ya, kita masukkan perintah untuk button Jepang. Kalau diklik maka dia akan menuju ke frame 1, peta frame 2,
huruf frame 3, musim frame 4, dan terakhir video frame 5. Tetapi ketika kita mengklik button video, maka kita akan menuju ke go to and stop 5 ya, ke frame 5. Dan untuk objek BGM ya, BGM underscore btn nya dia go to and stop 2, artinya lagunya di stop. Nah, kita lihat, perhatikan kalau di ActionScript 2 ini kelebihan sekaligus kekurangan ya. Meskipun kita projectnya belum selesai, coba teman-teman perhatikan coding ini ya, teman-teman perhatikan coding ini. Dari sini sampai sini sih nggak jadi masalah karena semuanya ada dan lengkap ya. Tetapi dari sini ke bawah nih, dari peta ke bawah, ini yang menjadi masalah ya. Kita lihat di sini peta kan dia menuju ke frame 2 kalau diklik, huruf kita menuju ke frame 3 kalau diklik, dan seterusnya. Masalahnya frame 2, 3, 4, dan 5 kan belum terbuat ya, belum kita buat, belum kita bikin, belum kita kasih konten apapun. Tetapi program tidak error ya. Coba kita running, tidak ada pesan error ini ya, tidak ada pesan error di sini ya, benar kan? Ini adalah kelebihan sekaligus kekurangan daripada ActionScript 2. Meskipun projectnya di sini belum selesai, tapi sintak ini berlaku sampai seterusnya. Ya, jadi sintak ini jangan sampai salah. Oke, lalu di sini kita kunci saja layer navigasi karena ini sudah fix. Lalu kita bikin layer baru lagi. Namanya adalah layer content. Lalu apakah isi daripada layer konten? Mari kita lanjutkan saja di part selanjutnya. Terima kasih.